Di ruang luas di luar planet Suzaku, sinar cahaya dengan cepat bergerak melalui kekosongan. Di depan sinar cahaya adalah kompas raksasa. Meskipun hilang sebagian, itu masih bergerak sangat cepat. Wang Lin sedang duduk di tengah sementara Situnan duduk di samping. Wang Lin, kita akan pergi dengan cara yang sama sekarang. Begitu kami mencapai planet perdagangan dan saya membeli beberapa barang, kita akan berpisah. Suara Situnan agak tertekan. Wang Lin merenung sebelum perlahan berkata, akan ada hari ketika kita bertemu lagi. Bukankah Anda ingin menjadi raja di planet Feng Luan? Setelah mendengar kata, raja, Situnan segera tertawa. Itu betul, itu tujuan saya. Wang Lin samar-samar tersenyum, lalu dia mengalihkan fokusnya ke kompas bintang dan mengikuti peta bintang yang diberikan Situnan padanya. Mereka berbelok ke kiri menuju kekosongan ruang yang tak berujung. Wang Lin berkata, terakhir kali Anda pergi ke planet perdagangan itu adalah puluhan ribu tahun yang lalu. Saya ingin tahu apakah masih ada di sana. Situnan merenung sejenak dan berkata, seharusnya masih ada di sana. Ini adalah planet perdagangan bebas dan sudah ada sejak lama. Kecuali jika ada perubahan surgawi, itu seharusnya tidak menghilang. Ada harta dan materi yang tak terhitung jumlahnya di sana. Setiap orang yang pergi ke sana biasanya dari planet budidaya di sekitarnya. Saya pergi ke sana bersama Ye Wuyou sekali dan berdagang untuk beberapa harta. Wang Lin mengangguk. Salah satu alasan pergi ke planet perdagangan adalah untuk mengantar Situnan pergi. Situnan berencana untuk mendapatkan beberapa alat yang ia butuhkan untuk melakukan perjalanan jarak jauh melalui ruang angkasa. Alasan kedua adalah Wang Lin ingin melihat apakah ada bahan untuk memperbaiki kompas bintangnya. Lagi pula kompas bintangnya hanya tiruan dan masih kurang beberapa bahan. Dengan materi, Wang Lin bisa memperbaiki kompas bintang dan melengkapinya. Jadi, kompas bintang tidak hanya akan lebih cepat, tetapi juga akan mendapatkan kemampuan untuk menyerang. Setelah terbang selama beberapa hari, sebuah planet kecil muncul di kejauhan. Ini bukan planet perdagangan yang dibicarakan Situnan, tapi bulan planet Suzaku. Tubuh asli telah di sini berkultivasi sepanjang waktu. Ketika kompas bintang mendekati bulan, tubuh asli yang jauh di dalam bulan melemparkan pukulan. Retakan yang tampak seperti naga mengerikan memanjang dari bawah tanah sampai ke permukaan. Serangkaian suara retak diikuti oleh ledakan keras datang dari bulan. Pada saat yang sama sosok hitam terbang keluar dari tanah. Sosok ini memiliki kepala yang penuh dengan rambut merah yang bergerak tanpa angin dan wajah yang tajam yang mengeluarkan aura mengeras. Ada 3 bintang yang perlahan berputar di dahi sosok itu dan memiliki sepasang mata dingin seperti abadi. Ada banyak retakan pada tubuhnya yang berwarna perunggu, membuat kulitnya terlihat sangat kasar, tetapi kulit kasar inilah yang membuat tubuhnya aura sunyi. Pada saat ini tubuh aslinya seperti binatang primordial yang mengeluarkan aura mengerikan. Situnan terkejut. Meskipun dia telah mendengar tentang tubuh asli Wang Lin dari Wang Lin, dia tidak bisa percaya tetapi merasakan hatinya bergetar bahkan dengan pengalamannya yang luas sebagai seorang kultivator. Bagus. Mata Situnan bersinar terang. Mata dingin dari tubuh aslinya menjadi sedikit lebih hangat setelah melihat Situnan. Tubuh aslinya mengangguk dan kemudian mendarat di kompas bintang. Situnan memandang tubuh aslinya dan kemudian ke Wang Lin. Dia mengangguk dan berkata, bagus, bahkan dengan kultivasi saya, sulit untuk mengatakan bahwa kalian berdua bersatu. Saya percaya bahwa begitu kalian bergabung, kultivasi Anda akan meningkat 1 tingkat. Wang Lin samar-samar tersenyum dan berkata, setelah bergabung dengan tubuh asli saya, kultivasi saya akan mencapai puncak pertengahan tahap transformasi jiwa. Tubuh asli menyatu dengan Wang Lin, menyebabkan tubuhnya bergetar ringan. Mata Wang Lin mengungkapkan sedikit kedinginan saat dia mengepalkan tinjunya dan berkata, perasaan ini sangat bagus. Setelah menyatu dengan tubuh aslinya, kompas bintang tidak berhenti lagi dan terbang menuju planet perdagangan yang dibicarakan oleh Situnan. Dalam sekejap mata 1 bulan berlalu. Selama bulan ini, Wang Lin dan Situnan tidak duduk diam. Situnan mengajari Wang Lin beberapa mantra yang dikenalnya, dan mereka menghabiskan sisa waktu berdebat satu sama lain. Pada awalnya Situnan akan menekan kultivasinya agar sesuai dengan Wang Lin. Mereka bertarung pada tingkat kultivasi yang sama, tanpa harta dan hanya menggunakan mantra. Ini mengungkapkan kelemahan Wang Lin. Situnan memiliki aliran berbagai mantra yang tak berujung yang dia kuasai selama bertahun-tahun, jadi dia sangat kuat bahkan tanpa harta sihir. Karena tubuh aslinya, Wang Lin tidak kalah tetapi dalam kondisi yang sangat buruk. Di bawah pengajaran Situnan, Wang Lin perlahan mempelajari kembali banyak mantra yang tidak pernah digunakannya dalam waktu yang lama, dan seiring dengan mantra baru yang diajarkan Situnan, Wang Lin mampu melakukan pertarungan yang imbang. Kemudian Situnan meningkatkan tingkat kultivasinya ke tahap akhir transformasi jiwa. Wang Lin secara alami bukan tandingan ketika tidak ada harta sihir yang digunakan, tetapi Situnan berkata, Anda memiliki terlalu sedikit pengalaman tempur dengan transformasi jiwa tahap akhir dan kultivator ascendant. Itulah sebabnya Anda tidak dapat membuat keputusan yang akurat ketika Anda melawannya.
Itulah mengapa Anda harus menggunakan waktu Anda bersama saya untuk mengalami kekuatan para kultivator yang kuat dan mengasah pengalaman tempur Anda. Setelah Wang Lin mendengar ini, dia tampaknya telah mendapatkan beberapa wawasan. Gerakannya perlahan menjadi lebih cerdik dan lebih pintar. Pada akhirnya Situnan meningkatkan tingkat kultivasinya ke tahap awal Ascendant. Seorang kultivator tingkat ini bisa dengan mudah membunuh Wang Lin. Jadi persyaratan Situnan adalah agar Wang Lin fokus pada menghindari dan melarikan diri. Pelatihan semacam ini sangat kejam. Untung Wang Lin menyatu dengan tubuh aslinya. Jika dia tidak memiliki tubuh dewa kuno bintang 3, dia akan terluka parah beberapa kali. Situnan juga melihat ini dan itu mengapa dia menguatkan hatinya untuk melatih Wang Lin. Meskipun waktu 1 bulan singkat, keuntungan Wang Lin tidak dangkal. Pada hari ini, sebuah planet budidaya biru muncul di hadapan Wang Lin. Cincin cahaya mengelilingi planet ini dan memancarkan cahaya lembut. Mata Situnan berbinar saat dia menatap planet budidaya biru. Perasaan ilahinya yang kuat menyapu dan meluas ke permukaan planet ini. Setelah beberapa saat, dia menarik akal ilahi dan dengan bangga berkata, "Itu sama seperti ketika saya ke sini terakhir kali. Tidak ada perubahan sama sekali sejak saya terakhir ke sini. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa sekarang tidak ada orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada saya di sini. Maka saya akan mencuri apa yang saya butuhkan. Aku datang ke sini untuk mencuri." Wang Lin tersenyum pahit. Kompas bintang meninggalkan jejak cahaya saat ia terbang menuju planet budidaya. Cahaya lembut tidak mencoba menghalangi mereka sama sekali. Ketika mereka sudah dekat, cahaya bergerak terpisah, membuka lorong. Kompas bintang menembus atmosfer dan memasuki planet budidaya. Tepat pada saat ini, 3 sinar cahaya dengan cepat terbang ke arah mereka. Situnan memandangi 3 sinar cahaya dan berteriak, "Enyahlah untuk orang tua ini." 3 sinar tiba-tiba berhenti. Setelah merenung sebentar, mereka berbalik dan pergi. Situnan tertawa terbahak-bahak, kemudian dia melompat dari kompas bintang, terbang ke permukaan, dan berkata, "Wang Lin, orang tua ini akan mencuri barang-barang. Anda bisa dengan santai melihat-lihat sebentar. Saya akan datang mencari Anda 3 hari dari sekarang." Saat suara itu memasuki telinga Wang Lin, sosok Situnan sudah menghilang dari pandangan Wang Lin. Setelah menyingkirkan kompas bintang, Wang Lin mengambil 1 langkah, berubah menjadi awan asap hijau, dan dengan cepat terbang. Planet ini sebagian besar ditutupi oleh lautan. Gelombang aroma laut menghantam wajah Wang Lin saat ia turun. Samudra biru tua itu sangat kasar. Wang Lin ditumbuk angin semilir saat ia terbang menuju benua. Perasaan ilahinya menyebar dan dia bisa merasakan pergerakan setiap helai rumput dalam jarak 5.000 km. Benua di kejauhan menjadi semakin dekat sampai akhirnya ia mendarat. Dengan akal ilahi, ia melihat sebuah kota raksasa. Kota Mingmei adalah salah satu kota terbesar di planet ini. Tidak ada manusia di kota ini, hanya kultivator. Ada banyak toko yang menutupi seluruh kota. Ada juga alun-alun terbuka raksasa di sisi barat kota. Di alun-alun ini, para kultivator dari planet lain dapat menyewa sebuah kios dengan batu roh untuk menjual harta, memperdagangkan harta, atau menukar batu roh dan giok langit. Ada banyak kultivator yang bergerak di antara banyak toko. Alun-alun di sisi barat kota sangat ramai. Sisi utara kota adalah tempat toko-toko paling mahal berada. Hanya ada 9 toko di sisi utara. Masing-masing dari mereka tampak seperti paviliun dari alam surgawi dan semua pemilik toko memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Ini terutama berlaku untuk toko ke-9 yang disebut toko nomor 1 di kota Mingmei. Pada saat ini seorang pemuda berjubah hijau masuk dari gerbang timur. Dia berdiri tegak dan rambut panjangnya mengalir di belakangnya, membuatnya tampak sangat elegan. Orang ini adalah Wang Lin. Setelah membayar batu roh untuk memasuki kota, pandangannya menyapu toko satu persatu. Tujuan Wang Lin sangat jelas. Dia membutuhkan 2 bahan untuk memperbaiki kompas bintang. Kedua bahan ini sangat langka dan tidak akan ditemukan di toko normal. Saat Wang Lin berjalan ke depan, dia melihat semua toko yang dia lewati. Terkadang dia berhenti sebentar sebelum lanjut jalan. Ketika dia tiba di toko ke-7, Wang Lin berbalik dan melihat seorang pemuda kecil tidak jauh darinya. Anak muda ini diam-diam mengikuti Wang Lin sejak dia memasuki kota. Setelah melihat Wang Lin menoleh, pemuda itu tidak panik sama sekali tetapi malah tersenyum. Dia dengan cepat berjalan ke Wang Lin dan menggenggam tangannya. "Saya kira ini adalah pertama kalinya senior datang ke kota Mingmei. Level kultivasi orang ini adalah tahap Naschen Soul akhir." Wang Lin dengan jelas bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Senyum di wajah pemuda itu tidak berubah, tetapi hatinya sangat gugup. Ketika Wang Lin pertama kali memasuki kota, ia langsung bisa melihat bahwa itu adalah pertama kalinya Wang Lin memasuki kota ini. Dapat dikatakan bahwa kebanyakan orang yang ada di sini sebelumnya akan masuk dari gerbang barat karena lebih dekat ke pasar bebas di alun-alun. Banyak hal yang tidak dapat ditemukan di toko-toko dapat ditemukan di sana dan harganya akan sedikit lebih murah. Satu-satunya kekurangannya adalah bahwa sulit untuk menebak apakah barang itu asli atau palsu, tidak seperti di toko yang hanya menjual barang asli. Berbelanja di alun-alun bergantung pada kemampuan pembeli untuk membedakan barang. Adapun orang-orang yang masuk dari gerbang timur, itu adalah pertama kalinya mereka memasuki kota atau mereka adalah pelanggan
dengan besar. Pria muda itu dengan cepat berkata, "Senior, Junior adalah Lidanan. Saya dibesarkan di kota Mingmei. Jika senior bersedia, Junior dapat membimbing senior untuk membantu menghindari banyak masalah. Harganya hanya 10 batu roh berkualitas tinggi." Wang Lin memandangi pria muda itu, merenung sejenak, dan mengangguk. 10 batu roh berkualitas tinggi agak mahal, dengan jumlah sebanyak itu, orang dapat membeli beberapa harta dan pil berkualitas rendah. Namun tepat sebelum Wang Lin pergi ke makam Suzaku, ia mencuri banyak batu roh dari klan abadi, jadi dia sangat kaya sekarang. Lidanan segera mengungkapkan ekspresi hormat dan bertanya, "Senior, apakah Anda mencari harta magis, giok langit, atau bahan? Atau semacam rune atau mantra?" Wang Lin dengan tenang berkata, "Saya ingin batu kayu hampa. Pernahkah Anda mendengarnya?" Batu kayu hampa. Lidanan mengungkapkan ekspresi merenung dan dia berkata, "Apakah itu batu kayu hampa yang memiliki unsur kayu tetapi tumbuh seperti batu dan hanya tumbuh 1 inci setiap 1000 tahun?" Wang Lin sangat terkejut bahwa orang ini tahu tentang batu kayu hampa. Ini menunjukkan bahwa orang ini memang tahu sedikit. Batu kayu hampa adalah salah satu bahan dari ingatan Tusi untuk membuat kompas bintang dewa kuno. Para anggota klan dewa kuno biasanya tidak membutuhkan sesuatu seperti kompas bintang karena mereka dapat terbang melalui ruang angkasa dengan tubuh mereka. Hanya beberapa tempat khusus atau dewa kuno tingkat rendah yang membutuhkan benda seperti itu. Namun kompas bintang para dewa kuno sedikit berbeda dari yang ada di aliansi budidaya. Dibutuhkan beberapa bahan khusus dan metode khusus untuk disempurnakan. Namun setelah selesai, beberapa kali lebih cepat dan lebih kuat daripada kompas bintang yang ada. Wang Lin dengan jelas berkata, "Ya, itu yang saya cari. Apakah ada toko yang menjualnya?" Melihat bahwa pemuda itu tahu tentang batu kayu hampa, 10 batu roh berkualitas tinggi tidak sia-sia. Lidanan mengungkapkan ekspresi yang sulit. Dia ragu sejenak dan berkata, "Senior, saya hanya mendengar ini dari orang lain. Ada seseorang yang menjualnya di pasar bebas, tetapi harganya sangat tinggi. Selain membuat benda terbang sedikit lebih cepat, item ini tidak memiliki kegunaan lain, jadi tidak ada yang membelinya sama sekali." Lalu penjual meninggalkannya di warung seorang teman. "Jika senior menginginkannya, saya bisa mengantar. Namun itu sangat mahal. Jika senior membutuhkan bahan, bukankah lebih baik untuk mendapatkan sesuatu yang lain?" Wang Lin dengan tenang berkata, "Saya sangat butuh itu. Pimpin jalan." Lidanan tidak banyak bicara dan mengantar Wang Lin langsung ke pasar bebas sisi barat. Pasar bebas itu sangat besar dan dipenuhi dengan suara tawar-menawar. Lidanan jelas seseorang yang lahir di sini. Dia membawa Wang Lin ke toko dengan sangat cepat. Tanah ditutupi oleh toko-toko yang didirikan oleh para kultivator. Ada harta ajaib, instrumen magis, pil, mantra dan apapun yang Anda inginkan. Bahkan ada beberapa yang menjual harta karun kuno dengan bentuk aneh. Ini menarik perhatian banyak kultivator. Saat mereka berjalan, Lidanan menjelaskan aturan pasar bebas. Lidanan tidak lagi gugup, jadi dia bahkan membuat beberapa lelucon ketika dia dengan cepat menjelaskan bagaimana pasar bebas bekerja pada Wang Lin. "Senior, lihat kultivator botak itu. Dia datang ke sini setiap beberapa tahun dan menjual beberapa barang langka setiap saat." "Senior, orang yang mengenakan jubah daois hitam dan putih belum lama berada di sini, tapi semua yang dia jual palsu dan dia telah menipu beberapa orang. Beberapa hari yang lalu, saya melihat seseorang memburunya, jadi saya tidak berharap untuk melihatnya lagi di sini. Orang yang memburunya gagal atau mati." Wang Lin menatap setiap orang yang ditunjukkan Lidanan. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah kios besar. Lidanan menggenggam tangannya dan berkata, "Senior Zhang, apakah kamu masih ingat aku?" Pemilik toko adalah seorang pria berwajah merah. Dia memandang Lidanan dan tersenyum. "Anak nakal, harta karun saya yang mana yang menarik perhatian Anda?" Saat pria tua itu berbicara, tatapannya dengan santai menyapu Wang Lin, tetapi kemudian matanya langsung membeku dan pupilnya menyusut. Dengan kultivasinya, dia bisa melihat sekilas bahwa Wang Lin tidak sederhana. Dia segera menjadi hormat dan berkata, "Senior, Junior adalah Zhang Hualin. Apa yang dicari senior?" Wang Lin menatap pria tua berwajah merah itu dan berkata, "Batu kayu hampa." Pria tua itu berkata, "Harga item ini tidak rendah dan Junior menjualnya untuk orang lain." Orang itu berkata bahwa itu tidak dapat diperdagangkan. Itu hanya bisa dijual dengan 5 batu roh berkualitas. Lidana dengan pahit tersenyum dan berkata, 5 batu roh berkualitas tinggi? Itu adalah harga surgawi. Selain dari negara-negara budidaya peringkat 7, batu roh berkualitas tinggi terlalu langka dan ada bahan yang lebih baik yang tidak membutuhkan biaya sebanyak ini di negara-negara budidaya peringkat 7. Pria tua itu menghela nafas. "Harga ini terlalu tinggi, tapi temanku ini terlalu keras kepala. Senior, bagaimana menurutmu?" Wang Lin merenung sedikit dan berkata, "Biarkan aku melihatnya." Pria tua berwajah merah itu agak ragu dan kemudian membuka tasnya. Sebuah batu biru seukuran telapak tangan muncul. Ada urat-urat seperti cabang di atas batu seolah ada tanaman yang tumbuh di dalamnya. Ada lapisan tipis cahaya yang mengelilingi batu itu. Ini adalah mantra yang harus dipelajari untuk melakukan bisnis di sini. Mantra ini disebut segel perangkap. Itu akan mencegah orang mengambil barang dengan paksa.
Kecuali pembeli berada satu tingkat di atas penjual, akan butuh 10 napas waktu untuk memecahkannya. 10 napas waktu ini sangat penting karena akan memungkinkan penjual untuk menyingkirkan barang itu. Wang Lin melambaikan tangannya. Batu itu segera terbang keluar dari tangan pria tua itu dan ke tangan Wang Lin. Cahaya itu tampaknya tidak memiliki efek sama sekali dan pecah setelah batu kayu kosong meninggalkan tangan orang tua itu. Ekspresi pria tua itu berubah dan dia menghirup udara dingin. Dia berpikir bahwa dia telah melebih-lebihkan kultivasi anak muda ini, tetapi sepertinya dia benar-benar meremehkannya. Pria muda ini setidaknya harus berada pada tahap transformasi jiwa. Wang Lin memeriksa batu kayu hampa itu. Setelah memastikan itu adalah barang yang tepat, dia melambaikan tangannya dan menyimpannya di dalam tasnya. Senior, ekspresi pria tua itu suram, tetapi sebelum dia bisa selesai berbicara, 5 batu roh putih susu muncul di hadapannya. Lelaki tua berwajah merah itu bisa mengatakan sekilas bahwa kelima batu roh putih susu itu adalah batu roh berkualitas tinggi. Dia dengan cepat menyimpannya dan dengan hati-hati melihat sekeliling. Setelah melihat bahwa tidak banyak orang yang memperhatikan mereka, dia menghela napas lega. Ketika dia melihat ke arah Wang Lin lagi, dia hanya melihat punggung Wang Lin di kerumunan. Pria tua itu merenung. Setelah tinggal setengah hari lagi, ia cepat-cepat meninggalkan kota. Dia tahu bahwa dengan 5 batu roh berkualitas tinggi, para kultivator formasi jiwa tingkat menengah itu akan datang dan memburunya. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan menjual batu kayu kosong itu. Adapun Wang Lin, setelah dia meninggalkan toko, dia dengan santai melihat ke belakang. Ketika dia membeli batu kayu hampa, dia melihat 3 tatapan mengunci padanya. Wang Lin dengan jelas berkata, "Lidanan." Lidanan dengan cepat berjalan dan dengan hormat berkata, "Senior, junior di sini." Dia bahkan lebih hormat daripada sebelumnya. Wang Lin bertanya, "Jika harta penting diperdagangkan di sini, secara alami akan ada kultivator lain yang menyelinap, jadi mengapa masih ada begitu banyak kultivator yang berdagang di sini?" Lidanan dengan cepat menjawab, "Senior tidak tahu, tetapi kebanyakan orang yang datang untuk berdagang di warung ini tidak datang sendiri, jadi mereka secara alami tidak akan takut orang memata-matai mereka. Adapun mereka yang khawatir tentang hal itu, mereka dapat meninggalkannya di warung yang dapat dipercaya untuk menjual dan kemudian kembali lagi nanti ketika terjual. Ini mencegah beberapa masalah yang tidak perlu. Seseorang bahkan dapat membayar untuk menyewa penjaga dari penguasa kota. Namun sejak dulu, perdagangan selalu sangat berisiko, jadi semuanya tergantung pada nasib." Wang Lin tersenyum. Dia merasa asing berada di sini, tetapi sudah biasa. Kembali di Laut Setan, dia diburu karena tungku pil. Wang Lin melihat ke langit dan bertanya, "Apakah ada tinta salju di sini?" Tinta salju. Lidanan berpikir lama tapi tidak bisa memikirkan apapun. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Senior, junior tidak tahu apa itu." Setelah dia selesai berbicara, mata Lidanan tiba-tiba bersinar dan dia berkata, "Senior, meskipun saya tidak tahu apa itu, toko klan Shang mengumpulkan materi yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin mereka memiliki apa yang Anda butuhkan." Wang Lin menarik pandangannya dan dengan tenang berkata, "Oh, beritahu aku tentang itu." Lidanan segera berkata, "Toko klan Shang adalah toko terbesar di kota Mingmei. Itu peringkat nomor 1. Dikabarkan didukung oleh planet budidaya peringkat 7, dan mereka memiliki cabang di berbagai planet perdagangan. Siapapun yang membeli dari sana dilindungi oleh toko sampai mereka berjarak 50.000 kilometer dari planet ini. Jika diminta, mereka bahkan akan melindungi Anda sampai Anda kembali ke planet kultivasi Anda." Setelah Wang Lin mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, "Pimpin jalan." Lidanan sangat bersemangat. Dia telah tinggal di kota Mingmei selama bertahun-tahun, tetapi dia hanya pergi ke bagian utara 2 kali. Dia juga tidak pergi ke toko. Hanya kultivator yang kuat yang bisa masuk. Tanpa cukup uang, seseorang tidak akan dapat membeli satu pun barang di sana. Dengan Lidanan memimpin, mereka berdua dengan cepat tiba di bagian utara kota. Di depan mereka ada 9 toko mirip istana yang menjulang tinggi di atas segalanya.